Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang tes kemampuan akademik atau TK, materi matematik wajib tipe soal yang ke-13 tentang geometri luas dan keliling bangun datar. Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa terus mengikuti tips pembahasan soal TK, matematika, fisika, kimia, dan UTBK. Terima kasih. Langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Para trapesium berikut diketahui tingginya 3 meter. Berapakah luasnya? Putuskan apakah dan tambahan informasi pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pernyataan pertama, kita akan buktikan apakah keliling ABCD sama 24 meter ini cukup untuk menjawab luas dari trapesium ini. Untuk keliling ABCD, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Dan karena trapesiumnya sama kaki, di mana BC sama dengan DA. Kemudian keliling ABCD-nya 24, sama dengan BC dan DA-nya kita gabung jadi satu, ya menjadi 2BC. Jadi 24 sama dengan AB tambah 2BC tambah CD. Kemudian untuk mencari luas trapesium, kita butuh panjang AB dan CD. Sedangkan di sini AB dan CD-nya tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa pernyataan yang pertama tidak cukup untuk menentukan luas trapesium. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua, AB-nya sama dengan 16. Kemudian BC-nya 5. Berarti DA-nya juga 5 karena sama panjang ya. Kita cari panjang dari titik A ke garis tinggi ini yang menggunakan dalil Pitagoras, di mana sisi miringnya 5, tingginya 3. Atau triple Pitagoras 35 pasti alasnya 4, teman-teman. Karena 5 kuadrat 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 kurang 9 hasilnya kan 16. 16 di akar berarti 4. Kemudian kita buat garis putus-putus dari titik C ke sini ya. Maka panjangnya dari sini ke B ini juga sama dengan 4. Sehingga kalau panjang AB-nya 16, maka jarak dari dua garis ini 16 dikurangi 8. Berarti 8. Maka jarak dari C ke D juga 8. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menghitung luas dari trapesium ini. Yaitu luas trapesium ABCD sama dengan setengah kali AB tambah CD dikali tinggi. Sama dengan setengah kali 16 ditambah 8 ya. Dikali tingginya 3. 16 tambah 8, 24. Dibagi 2, 12. Dikali 3, 36 meter persegi. Berarti pernyataan yang kedua ini cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kalau di ujian teman-teman, tidak perlu ditulis sampai detail seperti ini. Cukup mencari panjang AB dan CD. Yang penting komponennya sudah diketahui. Berarti jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawabannya B. Lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah persegi, yaitu persegi kecil yang berada di dalam persegi besar. Jika panjang sisi persegi kecil 10 cm, dan titik sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar dengan perbandingan 1:2. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan pertama, perbandingan panjang sisi persegi besar dan kecil adalah 3/5/5. Ini kita akan buktikan ya. Dari soal diketahui, untuk persegi kecil ini sisinya 10, ini juga 10. Kemudian, titik sudut dari persegi kecil ini membagi sisi persegi besar 1:2. Jadi yang kecil ini 1, yang besarnya ini 2. Atau kita misalkan ini sebagai X, dan ini sebagai 2. Jadi perbandingannya tetap 1:2. Kemudian di sini juga 2X, yang ini juga X. Setelah itu kita akan mencari nilai X ini dan menggunakan dalil Pitagoras. Yaitu X ini sebagai alas, 2X sebagai tinggi, dan 10 sebagai sisi miring. Jadi 2X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat ditambah X kuadrat jadi 5X kuadrat sama dengan 10 kuadrat atau 100. Kemudian X kuadrat sama dengan 100 per 5 atau X kuadrat sama dengan 20. Di akar 2 ruas, jadi X sama dengan akar 20. Akar 20 ini kita faktorkan jadi 4 kali 5 ya. Kemudian 4 ini bisa keluar akar 4 jadi 2 ya.
Jadi X-nya sama dengan 2 akar 5. Sehingga panjang dari sisi persegi besar, yaitu X tambah 2X sama dengan 3X, dengan X-nya 2 akar 5, sama dengan 3 kali 2 akar 5, sama dengan 6 akar 5. Kemudian perbandingan sisi persegi besar dan kecil, yaitu 6 akar 5 dibagi 10. Disederhanakan, jadinya 3/5 akar 5. Dari pernyataannya, 3/5 akar 5 di sini juga sama ya. 3/5 akar 5 berarti pernyataan yang pertama ini benar. Berikutnya pernyataan yang kedua. Apakah luas daerah persegi besar 180 cm persegi? Luas persegi besarnya, sisinya 3X, dalam hal ini 6 akar 5, maka luasnya sama dengan 6 akar 5 dikali 6 akar 5. 6 kali 6, 36. Akar 5 kali akar 5-nya 5. 36 kali 5 sama dengan 180 cm persegi. Dari tabel pernyataan keduanya sama ya, 180 cm persegi juga, maka jawabannya benar. Berikutnya pernyataan yang ketiga, apakah luas daerah persegi yang tidak diarsir 100 cm persegi? Jadi luas daerah yang tidak diarsir adalah yang di luar ini teman-teman, yang daerah putih ini, yaitu sama dengan luas persegi yang besar dikurangi luas persegi yang kecil, atau 180 cm persegi dikurangi 10 kali 10, 100 ya, min 100 dan hasilnya 80 cm persegi. Dan dari tabel hasilnya di sini 100 ya, berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Jadi pernyataan pertama benar, kedua benar, dan yang ketiga salah. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah segitiga ABC dengan D terletak pada sisi AB. Sehingga segitiga CAD mempunyai luas 12 satuan luas. Pertanyaan untuk soal nomor 3. Panjang sisi AD adalah berapa satuan panjang? Sisi AD yang dimaksud adalah ini teman-teman ya. Kemudian dari soal sudah diketahui luas segitiga CAD yaitu 12 satuan luas. Kita gambar ulang ya. Dengan tingginya kita buat garis putus-putus dari titik D ke alasnya. Sebagai T, ini garis tegak lurusnya di sini. Sehingga luas segitiga CAD sama dengan setengah kali AD dikali T. Luasnya 12 sama dengan setengah dikali AD. Untuk T-nya, kita hitung dari sini teman-teman. Dari titik C ke alasnya ini sebagai T ya. Di mana puncaknya ini pada titik 5,10. Berarti sumbu Y-nya 10. Kemudian pada alasnya nilai Y-nya adalah 2. Berarti T-nya ini 10 dikurangi 2. 10 min 2 sama dengan 8 ya. Baik, tingginya ini 8. Jadi 12 sama dengan setengah kali AD dikali 8. Atau 12 sama dengan setengah kali 8-nya 4 ya. 12 sama dengan 4 kali AD. Dan diperoleh AD-nya 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi AD-nya 3 dan jawabannya C. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 4. Keliling segitiga ABC adalah berapa satuan panjang? Pada soal nomor 3, kita sudah dapat panjang AD-nya 3 dan tingginya 8. Maka pada soal nomor 4 ini kita tinggal melanjutkan saja untuk mencari kelilingnya. Mula-mula kita cari titik dari bagian tinggi ini teman-teman ya, bagian alasnya. Untuk sumbu X-nya, titiknya pada posisi 5. Dan pada sumbu Y, berada pada posisi 2 teman-teman. Sehingga koordinatnya 5,2. Berikutnya kita cari panjang dari titik A ke garis tinggi ini, yaitu kita kurangkan yang X-nya ya. 5 dikurangi min 1, hasilnya kan 6. Berarti dari titik A ke garis tingginya 6, sedangkan dari AD-nya 3, maka dari D garis tingginya ini 3. Kemudian panjang dari titik A ke titik B, yaitu kita kurangkan yang X-nya juga 11 dikurangi min 1. Sama dengan 12, berarti panjangnya 12. Sehingga dari garis tinggi ini ke titik B, 12 dikurangi 6, hasilnya 6. Setelah itu kita cari panjang BC, di mana tingginya 8 ya dan alasnya 6. Berarti kita gunakan dalil Pythagoras untuk mencari sisi miring BC.
Yaitu BC sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 36 tambah 64. Sama dengan akar 100. Dan hasilnya 10. Jelas ya? Berarti BC-nya 10. Kemudian untuk AC-nya, alasnya 3 tambah 3, 6. Tingginya 8. Oh, berarti sama. AC-nya juga 10. Dan demikian, maka kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Sama dengan 12 ditambah 10 tambah 10, hasilnya 32. Bisa diikuti teman-teman ya. Dan jawabannya E. Lanjut soal yang kelima. Diketahui segitiga ABC titik D pada AC dengan AB sama dengan 8, BC sama dengan 10, AC sama dengan 12, dan besar sudut ACB sama dengan besar sudut CBD. Panjang BD adalah. Panjang BD yang dimaksud ini teman-teman ya. Kemudian dari soal diketahui besar sudut ACB. ACB, sudut ini yang dimaksud sama dengan besar sudut CBD. CBD berarti sudut ini yang dimaksud. Kalau sudutnya sama berarti segitiga CBD ini sama kaki. Sisi CD-nya sama panjang dengan sisi BD-nya. Kita misalkan panjang sisinya sebagai X, ini juga X. Berikutnya untuk mencari nilai X atau panjang BD ini kita perhatikan titik sudutnya ini teman-teman. Sudut C dan sudut B. Sudut C diapit oleh garis AC dan BC. Maka garis yang mengapit ini kita jumlahkan kuadrat teman-teman. Yaitu 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan sisi yang di depan sudut, yaitu sisi AB. Dikurangi 8 kuadrat. Dibagi dengan 2 kali 12 kali 10. Sama dengan, kita tinjau lagi yang sudut B, yaitu sudut CBD ya. Sudut B ini diapit oleh BD dan BC. Maka kita kuadratkan juga sisi yang mengapitnya, yaitu X kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kemudian dikurangi DC-nya X. Dikurangi X kuadrat dibagi 2 kali 10 kali X. Setelah itu 2-nya ini bisa coret karena perkalian ya. Kemudian X kuadrat dan X kuadratnya habis. Berikutnya 12 kuadrat 144, 10 kuadratnya 100 tambah 100 min 8 kuadratnya 64. Min 4 dibagi 12 kali 10-nya 120. Sama dengan 10 kuadrat 100. 100 per 10x atau 10 per x. Diselesaikan. 100 min 4-nya 36 ditambah 144 jadi 180 per 120 sama dengan 10 per x. Disederhanakan 3 per 2 sama dengan 10 per x. Dikali silang 3x sama dengan 20 diperoleh x-nya sama dengan 20 per 3. Jadi jawabannya jelas ya. Seperti demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik TKA Matematika Wajib. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.